Mencari Lailatul Qadar. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Karena itulah ketika Rasulullah bergembira dengan kedatangan Ramadan, beliau memberitakan bahwa sebab kegembiraan beliau itu karena di bulan ini terdapat Lailatul Qadar. Beliau bersabda, "Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan puasa atas kalian. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan ini juga, ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalangi dari kebaikannya maka sungguh ia terhalangi untuk mendapatkannya. 1. 1000 bulan itu jika dijadikan tahun maka sebanding dengan 83 tahun 4 bulan. Inilah keutamaan yang sangat luar biasa. Ibadah yang dilakukan di malam itu setara nilainya dengan ibadah yang dilakukan selama 83 tahun 4 bulan. Padahal, umur umat Nabi Muhammad jarang yang mencapai demikian. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit sekali yang lebih dari itu. 2. Waktu Lailatul Qadar. 3. Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan. Utamanya adalah di 10 malam terakhir. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. 4. Utamanya lagi pada malam-malam ganjilnya. Rasulullah bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. 5. Dan sangat ditekankan sekali pada malam ke-27. 6. Akan tetapi ini tidak memastikan karena Lailatul Qadar selalu berganti-ganti pada setiap tahunnya. Abu Kilabah berkata, Lailatul Qadar itu berganti-ganti pada 10 terakhir malam-malam ganjil. 7. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, aku menguatkan pendapat bahwa Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dan berganti-ganti. Para ulama mengatakan, hikmah tersembunyinya kepastian waktu Lailatul Qadar itu agar manusia bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Seandainya kepastian malamnya diberitahukan, maka manusia hanya akan bersungguh-sungguh di malam itu saja, sedangkan malam lainnya tidak. 8. Tanda-tanda Lailatul Qadar. 9. Lailatul Qadar dapat diketahui melalui tanda-tandanya. Di antara yaitu, cuaca malam itu sedang dan anginnya tenang. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang tenang, cerah tidak panas dan tidak pula dingin. Pagi harinya matahari terbit dengan cahaya yang lemah dan berwarna kemerahan. 10. Ada ketentraman dan ketenangan pada malam itu yang dibawa turun oleh para malaikat, sehingga manusia merasakan ketentraman hati, lapang dada dan kelezatan beribadah pada malam itu yang tidak pernah dirasakan pada malam-malam yang lain. Sebagian orang melihatnya dalam mimpi, sebagaimana pernah dialami oleh sebagian sahabat Nabi. Pagi harinya matahari terbit jernih tanpa memancarkan sinarnya. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari terbit pada pagi Lailatul Qadar tanpa cahaya menyilaukan seolah-olah seperti talam hingga tinggi. 11. Catatan. Masyarakat umum memiliki banyak mitos dan keyakinan yang rusak tentang tanda-tanda Lailatul Qadar ini. Di antaranya, pada malam itu pohon-pohon sujud, semua bangunan tertidur, rasa garam berubah tawar, anjing-anjing berhenti menggonggong, dan mitos-mitos lainnya yang jelas rusak dan batil. Cara menghidupkan Lailatul Qadar. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, Nabi bila memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarganya. 12. Pada dasarnya cara menghidupkan malam Ramadan adalah dengan salat malam. Berdasarkan sebuah hadits dari Rasulullah, beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. 13. Dan pernah seorang bertanya kepada Hasan al-Basri, wahai Abu Said, apa amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah? Hasan al-Basri menjawab, tidaklah aku mengetahui satu amalan pun yang dilakukan oleh orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih afdal dari salat malam. Beliau mengganggap bahwa asal dalam menghidupkan malam adalah dengan salat. Hanya saja, sebagian ulama berpendapat bahwa menghidupkan malam Ramadan mencakup semua jenis ketaatan. Al-Hafiz mengatakan, menghidupkan malamnya maksudnya bergadang dengan mengerjakan amalan ketaatan. Imam Nawawi mengatakan, beliau menghabiskan malamnya dengan bergadang untuk salat dan yang lainnya. Disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud, yaitu dengan salat, zikir, dan membaca Al-Quran. Oleh sebab itu,
Cara menghidupkan malam-malam Ramadan terutama pada 10 malam terakhir adalah dengan semua macam ketaatan, salat, zikir, doa, baca Al-Quran, Di antara doa yang dianjurkan untuk diperbanyak membacanya yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, ketika ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apabila saya menjumpai malam Lailatul Qadar, dengan apa saya harus berdoa?" Beliau bersabda, "Katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu Ani, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai seorang pemaaf, maka ampunilah aku." 14. Tampilan terbaik 15. Dahulu para salafus sholih ketika di 10 akhir Ramadan mereka mandi, memakai wewangian, mengenakan pakaian terbaik. Imam Ibnu Jarir mengatakan, dahulu mereka, salafus sholih, menyukai mandi setiap malam pada selupuh malam terakhir. Sabit mengatakan, Tamim Ad-Dari memiliki sebuah pakaian yang ia beli seharga 1000 dirham. Ia memakainya pada malam yang diharapkan terjadi Lailatul Qadar. Hamde bin Salamah berkata, Sabit Al-Bunani dan Humaid At-Tawil memakai pakaian terbaik mereka, menggunakan minyak wangi dan membuat masjid menjadi harum dengan nuduh sejenis parfum, dan gaharu pada malam yang diharapkan terjadi Lailatul Qadar. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, jelaslah dari hal ini bahwa dianjurkan pada malam-malam yang diharapkan terjadi Lailatul Qadar bersih-bersih, berhias, memeper indah dengan mandi, memakai wewangian dan mengenakan pakaian yang bagus. Sebaindah dengan mandi, memakai wewangian dan mengenakan pakaian yang bagus. Sebagaimana disyariatkan hal itu pada saat acara perkumpulan, hari raya. Demikian pula disyariatkan mengenakan pakaian yang bagus pada setiap kali salat sebagaimana firman Allah, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid." Semoga Allah menganugerahkan kepada kita Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ini. Amin. 1. Hadis riwayat Ahmad, 12/59. 2. Hadis riwayat Ibnu Majah, 4236. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahihah, 757. 3. Diringkas dari tulisan guru kami Ustadz Abu Ubaidah dan Ustadz Syahrul Fatwa dalam panduan lengkap puasa Ramadan menurut Al-Quran dan Sunnah Helm. 91-93. 4. Hadis riwayat Bukhari, 2020. Muslim, 1169. 5. Hadis riwayat Bukhari, 2017. Muslim, 1169. 6. Hal ini berdasarkan hadits Ubay bin Ka'ab riwayat Imam Muslim, 762. 7. Hari. Abdurrazak 4/252. Ibnu Abi Syaibah 3/76. 8. Fathul Bari 4/266. 9. Sahih Fiqh As-Sunnah, 2/149-150. 10. Hadis riwayat At-Tayalisi, 349. Ibnu Huzaimah, 3/231. 11. Hadis riwayat Muslim, 174. 12. Hadis riwayat Bukhari, 2024. 13. Hadis riwayat Muslim, 759. 14. Hadis riwayat Ahmad, 24322. 15. Diringkas dari artikel Said.net dengan judul Ashim Al-Ajri fi Aitinam Al-Ashir. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh Zahir Al-Minangkabawi.